Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Din dalam acara Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Bagaimana kabar Sobat Boim semuanya? Tentu baik-baik saja kan? Semoga sehat selalu ya. Sobat Boim, masih semangat ya belajarnya? Pada kesempatan kali ini, Pak Din akan menyampaikan materi kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1, tentang organ gerak manusia dan hewan. Sahabat Siboim, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan juga kelancaran dalam belajarnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dalam pembelajaran kali ini, ada 2 muatan pelajaran yang kalian ikuti. Yang pertama adalah muatan pelajaran IPA dengan KD 3.1, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak. Muatan pelajaran yang kedua adalah bahasa Indonesia dengan KD 3.1, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Agar tetap semangat belajar, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan sahabat Siboim dapat menjelaskan organ gerak manusia dan hewan. Yang kedua, dapat menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Yang ketiga, dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Sudah siap kan? Coba anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita amati dulu gambar-gambar berikut ini. Ada kuda yang sedang berjalan, harimau yang sedang berlari, koala yang memanjat, ada juga katak yang melompat, ikan yang berenang, dan kera yang sedang memegang. Nah, setelah kamu amati gambar tadi, apa mau bertanya? Mengapa hewan-hewan tadi dapat bergerak? Iya, betul sekali jawaban kalian. Karena hewan-hewan tadi dilengkapi dengan otot dan tulang. Kalian sudah tahu otot itu apa? Otot disebut alat gerak aktif karena otot dilengkapi dengan senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sedangkan tulang adalah alat gerak pasif yang tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya kerja dari otot. Otot dan tulang saling bekerja sama membentuk sistem gerak yang dapat menggerakkan anggota tubuh. Lalu, apa saja fungsi otot? Ya, fungsi otot antara lain 1. Menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Setelah kalian mengetahui fungsi otot, kalian juga harus tahu fungsi tulang. Apa ya fungsi tulang? Ya, bagus sekali. Fungsi tulang
antara lain: 1. Sebagai alat gerak pasif. 2. Menegakkan tubuh. 3. Melindungi organ tubuh. Yang keempat, sebagai tempat produksi sel darah. Setiap tubuh hewan pasti terdapat otot dan tulang. Bagaimana ya seandainya hewan-hewan tersebut tidak mempunyai otot dan tulang? Ya, bagus sekali jawaban kalian. Pasti hewan-hewan tadi tidak akan dapat berjalan, berlari, berenang, melompat, memegang, dan sebagainya. Jika salah satu dari otot ataupun tulang tidak dapat bekerja, maka tetap saja hewan-hewan tersebut tidak dapat bergerak. Maka dari itu, otot dan tulang harus saling bekerja sama agar hewan-hewan tersebut dapat bergerak. Kata dapat melompat, harimau dapat berlari, kuda dapat berjalan, ikan dapat berenang, dan lain sebagainya. Sahabat Poin, tentunya kalian tidak dapat melihat otot dan tulang pada hewan secara langsung. Oleh karena itu, mari kita amati gambar berikut ini. Berikut adalah hewan kelinci. Nah, kalian tidak bisa melihat secara langsung kan otot dan tulang pada kelinci? Tapi Pak Din sajikan organ gerak pada kelinci. Yang mana ya? Nah, yang Pak Din beri tanda panah ini adalah tulang pada hewan kelinci. Kemudian ini adalah gambar otot, di mana otot tersebut melekat pada tulang. Sehingga kalau otot dan tulang pada kelinci dapat bekerja sama, maka kelinci akan dapat melompat. Bisakah kalian melompat seperti kelinci? Coba kalian praktekkan. Bagus. Pinter-pinter ya sahabat Siboin. Berikutnya adalah hewan katak. Pernahkah sahabat Poin melihat katak secara langsung? Tentu saja sudah ya, karena katak dapat ditemukan di sekitar kita. Berikut adalah gambar katak. Dan ini adalah tulang katak. Sehingga otot dan tulang pada katak akan membuatnya katak dapat melompat. Bagaimana sahabat Poin? Sudah pahamkah kalian tentang pembelajaran ini? Bagus sekali. Bagus. Agar kalian lebih paham lagi tentang organ gerak hewan, Pak Din punya teks bacaan tentang organ gerak hewan. Mari kita simak bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya.
Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, anak-anak, bagaimana teks bacaan tadi? Menarik bukan? Dalam teks bacaan tadi terdapat 5 paragraf, di mana setiap paragraf tadi terdapat satu ide pokok. Sahabat poin, apakah itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Jadi, masing-masing paragraf tersusun dari ide pokok atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat pengembang. Pak Den punya cara untuk menemukan ide pokok. Mau tahu caranya? Tips atau cara menemukan ide pokok. Yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Yang kedua, temukan inti bacaan dari paragraf tersebut. Yang ketiga, inti paragraf itulah ide pokok atau gagasan utama. Coba kalian amati teks berikut. Pada paragraf pertama, mana yang merupakan ide pokok? Ya, bagus. Pada awal paragraf terdapat ide pokok yang berbunyi, salah satu jenis makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian untuk kalimat selanjutnya adalah kalimat pengembang. Pada paragraf kedua, ide pokok terdapat pada kalimat gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sekarang paragraf yang ketiga, di mana letak ide pokoknya? Ya, bagus sekali. Ternyata ide pokoknya terdapat pada kalimat organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Untuk paragraf yang keempat, coba mana yang termasuk ide pokok? Bagus sekali. Ide pokok terdapat pada kalimat tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Terakhir, paragraf yang kelima, mana yang termasuk kalimat ide pokok? Bagus sekali. Ternyata
ide pokoknya terdapat pada kalimat otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Bagaimana sahabat poin? Sudah mahirkah kalian menemukan ide pokok? Sekarang Pak Dim punya tugas untuk kalian untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Berikut tugasnya. Sahabat poin, dari pembelajaran tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa satu, organ gerak manusia dan hewan terdiri atas otot dan tulang. Kedua, dalam sebuah paragraf tersusun dari ide pokok ditambah kalimat pengembang. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Dan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa.